Kenzo pun kaget mendengar perjodohannya dengan Sandra. Sandra pun katakan mau sekali dengan Kenzo. Kayla pun tiba-tiba datang ke rumah Kenzo. Sandra pun beritahu Kayla jika mereka baru saja membahas perjodohannya dengan Kenzo. Kenzo pun ingin bicara dengan papanya. Kenzo minta maaf pada papanya jika dari kecil sampai sekarang Kenzo mengikuti papanya. Kenzo berharap jika papanya menghargai keputusan Kenzo. Aditya pun merasa yakin jika ini adalah masalah perjodohan. Kenzo katakan belum punya tujuan. Sementara itu, papa Kenzo udah bahas perjodohannya dengan Sandra. Aditya pun berpikir jika Kenzo sudah dekat dengan Sandra. Kenzo katakan pada papanya jika Kenzo memang dekat dengan Sandra, tapi hanya sebagai teman. Kenzo ingin fokus pada pekerjaan, ingin buktikan pada papanya. Kenzo ingin sukses mengikuti jejak papanya itu. Papa Kenzo tidak akan bahas lagi perjodohan itu dengan satu syarat. Kenzo harus bisa buktikan, bikin bapaknya bangga, dan sukses di kantor itu. Dan ditanyakan apakah Kenzo setuju dengan perjodohan itu. Aditya jelaskan kepada Dandi jika Kenzo ingin fokus pada pekerjaan dulu. Aditya katakan jika perjodohan itu ditunda. Rianti pun minta Sandra tenang jika Kenzo tak akan pindah ke lain hati. Sandra pun ingin bicara sebentar dengan Kenzo. Sandra tahu jika Kenzo yang menunda perjodohan itu. Kenzo akui memang bicara dengan papanya agar papanya tak bahas perjodohan itu lagi. Kenzo katakan ingin fokus pada pekerjaannya dan minta Sandra tak bahas itu lagi. Sandra ingin tahu apakah Kenzo punya pacar. Kenzo katakan tak ingin punya pacar sama sekali. Saat itu Mutiara pun tak sengaja melihat Kenzo. Sandra pun lantas memanggil Mutiara dengan panggilan Yu. Mutiara katakan pada Sandra jika namanya bukan Yu tapi Mutiara. Sandra panggil Mutiara. Sandra tanyakan kenapa Mutiara masih bekerja di rumah Kenzo. Mutiara katakan Bu Rianti yang mengizinkan Mutiara tetap bekerja di rumah itu. Sandra tak bolehkan Mutiara pergi karena ingin bicara dengan Mutiara. Sandra minta Mutiara berterima kasih kepada Kenzo. Mutiara pun ucapkan terima kasih pada Kenzo dan minta maaf jika Mutiara telah menyakiti kakinya Kenzo. Sandra pun lantas kaget mendengar itu. Sandra pun akhirnya tahu jika kaki Kenzo sakit gara-gara Mutiara bukanlah meja. Sandra pun merasa jika Kenzo telah menutupi sesuatu dari dirinya. Kenzo katakan jika tak mau membahas masalah ini dengan Sandra. Mutiara pun lantas menemui bibinya. Bi Ipah pun minta Mutiara untuk menggantikan Bi Ipah mencuci piring. Nunu pun minta Mutiara untuk mencuci piring yang lainnya. Mutiara pun lantas bertanya kepada Nunu. Mutiara tanyakan pada Mbak Nunu kenapa Mbak Nunu menguncikan Mutiara di gudang itu. Mutiara tanyakan kepada Nunu apakah Nunu disuruh oleh Kenzo. Nunu katakan jika Kenzo yang telah menyuruhnya. Nunu mengancam Mutiara agar Mutiara tetap diam dan tak banyak bicara. Jika tidak Mutiara bakal dipecat di rumah itu. Mutiara pun lantas kaget mengetahui jika Kenzo lah yang telah mengunci dirinya. Dan apa masalah Kenzo dengan Mutiara? Aditya pun minta Dandi agar hubungan mereka tetap terjaga. Aditya rencanakan liburan bareng bersama dengan keluarga Dandi. Sandra pun merasa tak sabar untuk ikut liburan itu. Kenzo pun ingin bicara dengan Kayla, bicarakan untuk agenda besok. Sandra curiga jika mereka ada apa-apa, karena sampai saat ini Kenzo juga tak menggunakan jam tangan dari Sandra. Kenzo katakan pada Kayla tak ingin bicarakan masalah kantor di rumah itu. Kenzo pun bertanya pada Kayla apakah Kayla sudah tahu masalah perjodohan itu. Kayla pun kaget mendengar itu. Kayla baru tahu karena Dandi dan Sandra tidak berkata kepada Kayla. Kayla tanyakan kenapa Kenzo tak mau dijodohkan. Kenzo katakan pada Kayla jika Kenzo tak ingin pacaran dulu dan ingin fokus pada semua ekspektasi yang akan diwujudkan oleh Kenzo. Kayla pun berpikir jika Kenzo punya pacar dan backstreet.
Kenzo tanyakan jam tangan itu. Kayla pun berkata kepada Kenzo jika jam tangan itu telah dibuang oleh Kayla. Kenzo merasa jika Kayla tak bicara jujur, Kenzo bakal menggelitik Kayla jika Kayla tak jujur. Saat Kenzo melakukan itu, Sandra pun tak sengaja melihat mereka. Sandra pun terlihat marah dan minta Kayla segera pulang. Sandra dan keluarganya akhirnya pulang. Aurel pun merasa heran kenapa Sandra kelihatan bete sekali. Aurel pun bertanya kepada Kenzo, namun saat itu Kenzo malah mengerjai Aurel. Sandra pun terbayang apa yang dilakukan Kenzo bersama Kayla. Papa Sandra pun minta Sandra tak khawatir jika perjodohan mereka tidak dibatalkan, tapi ditunda sampai karir Kenzo sukses. Sandra pun merasa yakin jika itu alasan Kenzo saja untuk menolak dijodohkan dengan Sandra. Sandra yang kesal dengan Kayla, Sandra pun lantas mengirim pesan kepada Kayla agar Kayla turun dari mobil itu sekarang juga. Kayla pun lantas minta Om Dandi berhenti. Kayla pun pura-pura lupa membawa tabletnya di rumah Kenzo. Om Dandi pun minta Kayla agar hati-hati. Sementara itu Aditya pun ingin bicara dengan Mutiara. Aditya sudah mendengar kejadian di kantor itu, dan Aditya pun sudah meminta istrinya untuk tidak memecat Mutiara. Namun jika itu sampai benaran terjadi, maka Aditya bakal memecat Mutiara dan menghancurkan hidup Mutiara dan keluarganya. Aditya mengancam Mutiara bakal menghancurkan orang-orang terdekat Mutiara. Aditya katakan pada Mutiara jika Kenzo adalah segalanya bagi Aditya. Dalam hati Rianti, Rianti pun berkata jika Kenzo bukanlah anak kandung mereka dan bukanlah siapa-siapanya Aditya. Sementara itu Kayla pun mencoba menghubungi Sandra, tapi Sandra tidak mengangkat telepon itu. Papa Sandra berpikir jika Kenzo yang telah menghubungi Sandra. Papa Sandra katakan pada Sandra jika lelaki itu tidak suka dengan wanita yang agresif. Papa Sandra minta Sandra untuk lebih bersabar. Kayla pun minta tolong pada temannya jika Kayla menumpang untuk menginap di kos temannya itu. Namun sayangnya, teman Kayla tidak bisa membantu Kayla. Saat itu Kayla pun ingin mencoba menghubungi Kenzo. Kayla ingin minta tolong kepada Kenzo. Tapi Kayla tak mau beritahu Kenzo apa masalah yang dihadapinya. Kayla takut jika masalahnya semakin besar. Kenzo pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada Kayla. Kayla pun lantas kirim pesan kepada Kenzo jika Kayla kepencet telah menelpon Kenzo.